Para hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk Suhu Badraloka memberikan Dhammadesana. Kepada Bhiksuni Badraloka, waktu dan tempat kami persilahkan. Marilah kita awali Dharma sharing kita dengan mengucapkan pujian dan penghormatan kepada Guru Agung Junjungan Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Terpujilah Yang Buddha. Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak serta saudara-saudara sekalian. Selamat kembali ya kita yang hari Sabtu. Nah, pada malam hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengenal lebih dekat lagi, mengenal lebih dalam lagi mengenai kitab suci kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sering mendengarkan atau sering membaca gitu ya, syair-syair atau kata-kata quotes ya. Itu yang berasal dari kitab suci Dhammapada. Pernah dengar kata Dhammapada? Nah ya, itu kitab suci kita. Tebalnya gak kalah yang bertangga. Ya, kitab suci Dhammapada ini petikan hanya bagian kecil dari kitab suci Tripitaka. Ya. Sekarang saya akan mengajak Anda semua untuk, karena beberapa kali dan juga nggak di sini saja, di tempat lain juga saya kadang bertanya apakah pernah dengar, tahu gitu ya. Ternyata banyak di antara umat Buddha yang nggak tahu sama Dhammapada. Ya, padahal kitab ini berisikan kata-kata atau khotbah syair berupa syair-syair pendek yang dikatakan oleh guru Buddha sendiri. Ya. Dan kenapa kemudian Buddha menyampaikan syair-syair tersebut? Itu karena ada latar belakangnya, ya, ada peristiwanya, sehingga beliau kemudian menyampaikan kalimat atau syair-syair tersebut. Boleh tolong ditampilkan yang slide. Nah, seperti ini. Tidak asing kan? Ya. Nah, ini adalah syair-syair yang ada dalam kitab suci Dhammapada. Dikatakan syair karena ini berupa paragraf atau alinea saja, ya, jadi pendek-pendek. Ini adalah syair yang nomor 1. Siapa yang belum pernah ketemu, belum pernah baca dengan syair ini? Ada? Rata-rata sudah ya? Karena ini syair utama. Kita baca sama-sama, bisa ya? 1, 2, 3. Kita sering mendengar pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, gitu ya, seperti yang disampaikan. Tapi apakah ada yang tahu kira-kira latar belakang dari munculnya syair ini?
Ada? Pernah dengar nama Cakupala? Bante Cakupala? Belum? Oke. Jadi saya akan menceritakan atau membacakan tepatnya ya, kenapa syair ini kemudian diucapkan oleh Guru Agung junjungan kita Buddha Gautama ya. Di dalam kebaktian hari Sabtu ini, di sini juga saya pernah menyampaikan cerita ini tapi secara singkat ya. Saya akan bacakan. Suatu hari Cakupala Thera berkunjung ke wihara Jetavana untuk melakukan penghormatan kepada Guru Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi berjalan, Sang Thera tanpa sengaja menginjak banyak serangga, sehingga serangga-serangga itu mati. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali serombongan biku yang mendengar akan kedatangan Thera Cakupala bermaksud mengunjunginya. Jadi Bante Cakupala kan datang dari tempat lain. Ya, biku-biku yang berdiam di situ ingin menyampaikan penghormatan. Di tengah jalan, para biku tersebut melihat banyak serangga yang mati. Lalu sebagian dari mereka mengatakan, kenapa banyak serangga yang mati di sini? Kata seorang. Terus yang lain menjawab, wah, jangan-jangan, ya. Kemudian, jangan-jangan apa? Jangan-jangan ini perbuatan Sang Thera, katanya. Terus yang lain menyanggah lagi, kok bisa begitu? Yang lain jawab lagi, begini argumen dia gitu ya. Argumen saya itu adalah sebelum Thera Cakupala datang ke tempat situ, ke wihara Jeta, belum pernah ada kejadian seperti itu ya. Jadi sebelum-sebelumnya nggak pernah ada tuh kelihatan di jalanan, di depan area meditasi jalan ya, ada serangga-serangga yang mati dalam jumlah yang cukup banyak. Bisa saja, satu lagi bilang, bisa saja mungkin Sang Thera merasa terganggu waktu meditasi jalan. Jadi dia bunuh serangga-serangga tersebut. Ya. Nah itu komen-komen dari para biku yang berdiam di sana. Lain lagi, yang lain bilang, wah itu berarti Thera melanggar winaya, ya kan, melakukan pembunuhan dengan sengaja. Maka kita mesti lapor nih sama Buddha. Yang lain komen. Disambut lagi, benar, kita harus laporkan kepada Buddha bahwa Bante Cakupala telah melanggar winaya. Jadi sebagian besar mereka kemudian menyokong, ya. Sebagian mereka kemudian merasa iya nih, harusnya begini nih, ya, kita lapor sama Buddha. Jelas-jelas melanggar winaya, melakukan pembunuhan. Jadi tadinya para biku mau mengunjungi Bante Cakupala, akhirnya belok menuju ke tempat Buddha, ya, ke kamar Buddha, melapor. Nah, mereka menghadap Buddha, kemudian menceritakan, Guru, Bante Cakupala itu telah melanggar winaya karena telah membunuh serangga-serangga ketika melakukan meditasi. Lalu Guru Buddha merespon dengan apa? Beliau mengatakan, para Bante, apakah kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu? Terus dijawab, tidak Bante, ya kan? Mereka bilang pagi-pagi kita datang ke situ udah ada serangga yang mati, tapi tidak ada satupun dari kami yang melihat gitu. Kenapa? Atau bagaimana serangga itu? Kemudian yang Buddha menjawab, kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cakupala Thera juga tidak melihat
serangga tersebut karena matanya tidak bisa melihat. Selain itu, Cakupalatera telah mencapai kesucian arahat. Ia tidak lagi mempunyai kehendak atau niat, cetana, keinginan untuk menghilangkan nyawa makhluk. Nah, terus para biku itu kemudian bertanya, bagaimana Banteku bisa seorang yang telah mencapai arahat matanya buta? Kemudian guru Buddha mulai menceritakan sejarah atau peristiwa yang menyebabkan Bante Cakupala ini buta. Jadi pada kehidupan lampau, Bante Cakupala pernah terlahir sebagai seorang tabib yang handal. Ya, mungkin sebagian pernah ingat saya pernah cerita ini. Suatu ketika datang seorang wanita yang prasejahtera meminta tolong, Tuan Tabib, tolong sembuhkan penyakit mata saya. Karena saya miskin, saya tidak bisa membayar biaya pengobatan Tuan dengan uang. Tetapi apabila saya sembuh, saya berjanji, saya dan anak-anak saya akan menjadi pelayan Tuan Tabib tanpa dibayar. Dia sekeluarga, dia dan anak-anak. Nah, kemudian tabib ini menyanggupi, oh baik, oke. Ya. Kemudian diobati si wanita ini dan berangsur-angsur matanya mulai membaik, hampir sembuh. Lalu apa yang terjadi? Si wanita ini ketika matanya makin enak, ya, makin melihatnya makin normal, dia malah berpikir, wah, nanti kalau saya sembuh, saya harus memenuhi janji saya, kan? Saya dan anak-anak saya harus bekerja. Gimana ya? Saya nggak mau. Dia berubah pikiran. Akhirnya dia mempunyai akal. Dia datang lagi kepada tabib. Dia mengatakan sambil marah-marah. Dia bilang kepada tabib, bagaimana nih Tuan Tabib, Tuan Dokter? Sakit mata saya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Ya, padahal kenyataannya membaik. Kemudian tabib ini dengan tenangnya memeriksa kembali mata si wanita itu, dan tabib itu tahu, ya, setelah melihat kondisi matanya, tabib itu tahu bahwa wanita ini telah berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia tahu wanita ini berbohong, serta-merta muncul kemarahan dalam diri tabib tersebut. Kemarahan, dia merasa tersinggung. Mungkin kalau dipanjang-panjangin, emangnya saya nggak tahu gitu ya. Dan saya dokter, saya bisa lihat mata kamu gitu kan ya. Enak saja ngomong seperti itu, kira-kira mungkin seperti itu bahasa sekarang. Jadi tabib itu singgung dan sangat marah, tapi tidak dimunculkan di dalam wajahnya atau pembicaraannya. Sebaliknya tabib itu berkata, oh begitu ya, oke, kalau gitu saya akan ganti obatmu, ya, gitu. Sambil ngomong saya ganti obatmu, sebetulnya dalam hatinya yang muncul adalah nantikan pembalasanku. Merasa dibohongi, jadi tabib itu marah, dia ingin membalas kebohongan tersebut. Akhirnya dikasih obat, tapi bukan obat yang menyembuhkan, malah yang membuat mata wanita ini tersebut menjadi buta total. Ya. Nah, akibat dari perbuatan membuat wanita ini matanya buta, tabib ini, Buddha katakan, telah kehilangan penglihatan pada banyak kehidupan selanjutnya. Banyak kehidupan selanjutnya.
mengakhiri ceritanya, kemudian Buddha membabarkan syair, yaitu pikiran adalah pelopor dan seterusnya. Pada saat khotbah Dharma ini berakhir, di antara para biku yang hadir, ada yang terbuka mata batinnya dan mencapai tingkat kesucian arahat dengan mempunyai kemampuan batin analitis. Itu penutupnya. Nah, apa yang bisa kita simak, kita pelajari dari cerita latar belakang dari syair ini? Saya ulang sedikit. Mungkin dari banyak di antara umat pikir, wah, cerita-cerita ini kan terjadi semua pada zaman Buddha, ya. Terjadi ketika Buddha dan murid-murid serta para umat pada saat itu. Tetapi kalau kita mau baca dengan sesama, memang backgroundnya, ya, daerahnya, suasananya berbeda. Tapi semua peristiwa ini ternyata sangat relevan. Bahkan peristiwa-peristiwa ini tetap terjadi pada kehidupan kita di zaman yang sangat modern. Misalnya apa tadi? Para biku melihat serangga banyak yang mati, ya. Terus satu bilang begini kan, satu bilang begini, satu bilang begini. Sama nggak sama kita? Siapa yang rajin sosmed? Yang suka komen? Ya nggak di sosmed aja ya, dalam kehidupan nyata juga kan kita ketika ada satu peristiwa kita langsung nyatakan pendapat kita, langsung menilai, menghakimi. Bahkan kemudian sekumpulan biku ini kompak bilang bahwa Thera Cakupala telah melanggar Vinaya. Dia telah membunuh banyak serangga. Itu kesimpulan mereka hanya karena melihat banyak serangga yang mati di jalur meditasi jalan, di mana pada malam sebelumnya Thera Cakupala ada di sini. Jadi unsur-unsurnya sangat umum, tapi bisa mengambil kesimpulan yang begitu pasti. Coba kita pikir-pikir, apakah kita juga kurang lebih sama dengan para biku? Dari data-data yang samar-samar, tidak jelas, kita sudah berani mengambil satu kesimpulan. Khususnya sesuatu yang sifatnya negatif. Lihat saja tidak kan? Tadi Buddha tanya, kalian pada lihat ya? Tidak ada satupun dari kami yang lihat. Tapi kesimpulannya sudah pasti melanggar Vinaya karena melakukan pembunuhan kepada saya. Jadi ini potret kita pada zaman sekarang juga seperti itu. Ya. Mudah untuk berkomentar, mudah untuk menghakimi tanpa didukung oleh data-data yang nah kemudian Buddha menceritakan kisah masa lalu dari Bante Cakupala. Buddha katakan karena meracuni wanita ini sampai buta, maka Bante Cakupala dalam banyak kehidupan menjadi kehilangan penglihatan. Dia melakukannya berapa kali sama wanita itu? 1 kali. Tapi kenapa Buddha katakan akibatnya itu kehilangan penglihatan dalam banyak kehidupan? Artinya berkali kan sekali melakukannya. Karena pada waktu melakukannya itu, tabib ya, yang tadinya tabib ini dipenuhi oleh energi kemarahan.
tersinggung dan kemarahan yang begitu kuat. Itu menjadi satu pendorong, satu tenaga yang sulit untuk tenaga baik-baik saja kalau digunakan untuk yang tenaga yang sangat kuat itu pada cerita ini adalah digunakan untuk melakukan satu balas dendam, meluapkan kemarahan. Maka akibatnya adalah mengalami berkah. Nah, itu adalah satu refleksi buat kita. Jangan main-main dengan sesuatu yang kita anggap ada apa-apa. Kemarahan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bisa menjadikan hasilnya berlipat. Nah, kemudian juga wanita tersebut ingkar janji, berubah pikiran. Nah, ini juga satu refleksi. Waktu kita mengalami kesulitan, ya, waktu kita membutuhkan pertolongan orang, mungkin kita sampai memohon, mengemis pertolongan orang dengan janji-janji ini, termasuk juga yang tidak sedikit terjadi adalah saya mau rajin baca berita, saya mau rajin kebaktian, saya mau rajin meditasi. Karena saya ingin sembuh dari penyakit saya. Karena saya ingin memiliki rezeki, misalnya, yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Setelah ada perkembangan, kemajuan sedikit-sedikit, ternyata kita kemudian, itu kan karma baik saya, sehingga kehidupan saya jadi lebih baik. Mencari dalih, menghindar dari tadi yang katakan, nanti kalau saya begini, rajin ini, kehidupan saya membaik, maka saya akan bla 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 bla. Janji. Ya. Tapi ketika keadaan mulai membaik, mencari dalih lain. Akhirnya, enggak lah, itu memang kan segala sesuatu berubah. Kesulitan saya sudah berakhir, sekarang menjadi membaik. Itu kan hukum alam. 1001 alasan untuk dia supaya tidak usah memenuhi janjinya. Kita begitu nggak kira-kira? Ada nggak sifat-sifat seperti dalam diri kita? Nggak ada ya. Umat dan masuklah hebat-hebat ya. Rajin kebaktian soalnya. Ya. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil beberapa refleksi. Tentu saja mungkin masih ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari. Kita jadikan satu pedoman. Ya, saya cukupkan untuk satu cerita ini di sini. Kemudian syair yang kedua masih sama dengan yang pertama, yaitu mengenai pikiran. Nah, syair yang kedua ini juga pernah saya ceritakan di forum ini tentang mata kundali. Cuma biasanya saya kalau cerita suka lupa nama-namanya, ya, cuma sebut aja seseorang. Nah, ini dalam kitab Dhammapada disampaikan bahwa ada seorang Brahmana bernama Adina Pubaka mempunyai anak tunggal yang amat dicintai dan disayang, bernama Mata Kundali. Sayangnya, Adina Pubaka adalah seorang kikir dan tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahkan, perhiasan emas untuk anak tunggalnya dikerjakannya sendiri
demi menghemat upah yang harus diberikan kepada upah keras. Coba bayangkan, ya, betapa kikirnya. Padahal anaknya itu dia anak tunggal, dia sangat cinta. Suatu hari anaknya jatuh sakit, tapi dia juga tidak mengundang dokter untuk mengobati anak. Sakit tidak diobati, tidak dirawat, tentu akhirnya menjadi memburuk. Dia baru sadar, oh, anak saya sepertinya sudah tidak tertolong lagi, mendekati ajal. Apa yang dia lakukan? Telepon dokter, bawa rumah sakit. Dia bawa anaknya ke teras rumah. Dia baringkan di teras rumah. Seolah-olah anaknya itu sedang santai, sedang istirahat gitu ya, sedang bermalas-malasan, sedang tidur. Kalau orang lewat, pikirannya seperti itu. Nah, sebagaimana biasanya setiap pagi guru Buddha selesai beliau bermeditasi, maka beliau melihat ke sekeliling dunia, mengamati dunia ini, melihat di mana siapa makhluk yang memiliki waktu yang sudah cukup untuk mendapatkan bimbingan Dharma. Jadi beliau melihat, kemudian sampailah melihat anak Brahmana ini. Nah, kemudian guru Buddha setelah merapikan jubah dan sebagainya mulai berjalan menuju ke rumah Brahmana ini. Beliau tiba di depan rumah. Beliau berdiri saja di depan anak itu yang terbaring sakit. Anak itu mungkin kan karena sakitnya parah ya, dan dia juga mungkin matanya kan menutup, tidak melihat, tidak tahu ya. Jadi kemudian Buddha memancarkan sinar dari tubuh beliau. Sinar tubuh Buddha begitu terang sehingga mata yang terpejam pun juga bisa seperti mata kendali ini yang tadinya merem, jadi begitu melihat guru Buddha dengan tubuh yang bersinar begitu luar biasa, wajah yang begitu agung, postur yang begitu juga sangat agung, seketika muncul satu keyakinan anak ini kepada dia. Dia melihat suatu sosok yang sangat luar biasa yang memang dia juga belum pernah lihat dan tidak pernah tahu, tidak pernah dengar Buddha itu. Jadi seketika yang muncul adalah keyakinan yang kuat dalam hati. Buddha tidak berkata apa-apa. Setelah itu setelah mata kundalininya beliau beberapa detik, Buddha kemudian pergi meninggalkan rumah. Buddha berjalan tidak lama, mata kundali meninggal dunia. Dengan penuh keyakinan kepada Buddha. Dan mata kundali terlahir di alam surga. Dari kediamannya di alam surga, mata kundali melihat ayahnya berduka cita atas kepergiannya. Jadi kemudian dia menampakkan dirinya waktu dia belum meninggal supaya ayahnya mengenali itu siapa, dan kemudian dia memberitahu ayahnya bahwa sekarang dia sudah lahir di alam bahagia, di alam dewa. Karena keyakinannya yang kuat kepada, maka dia menganjurkan kepada ayahnya ini untuk mengundang Buddha dan berdana makanan kepada
kepada ayahnya. Ini kemudian mengundang Buddha, karena itu yang ngomong anaknya, jadi dia ya percaya nggak percaya tapi dia ikutilah. Mengundang Buddha dan mempersembahkan dana. Selesai Buddha menerima dana makanan, Brahmana ini bertanya, Bante, apakah seseorang dapat terlahir di alam surga hanya karena keyakinan yang kuat terhadap Buddha? Bante, apakah seseorang bisa terlahir di alam dewa hanya karena memiliki keyakinan yang kuat pada Buddha? Tidak menjawab, beliau hanya tersenyum. Kemudian beliau memanggil dewa yang dulunya adalah anaknya si Buddha meminta anaknya itu yang sudah jadi dewa menampakkan diri dan menceritakan kembali kepada orang tuanya bagaimana dia dapat terlahir di surga. Jadi dengan perlengkapan dewanya yang begitu bagus, dia muncul di hadapan orang tuanya, gitu ya. Nah, sejak saat itu dan juga tetangga-tetangga yang kebetulan datang, sejak saat itu kemudian mulai mengunjungi Buddha, mengikuti khotbah-khotbah beliau, gitu ya. Nah, pada akhirnya Buddha memberikan satu syair yang saya berdua ya, kita sama-sama baca. Pikiran seperti bayang-bayang. Kalau teman bisa ninggalin kita, pasangan bisa ninggalin kita, tapi bayang-bayang nggak pernah ya. Kecuali pas jam 12 siang ya, kita nggak punya bayang-bayang. Ya. Jadi kedua syair ini mengenai kekuatan pikiran. Dan dari cerita ini, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa jadikan refleksi? Kepikiran. Ya. Kepikiran. Bahkan untuk orang yang dia bilang dia cinta, dalam hal ini anaknya saja, dia tidak mau mengeluarkan harta, gak rela, tidak rela menggunakan harta. Nah, kemudian yang poin terpenting dari cerita ini adalah kekuatan keyakinan. Dengan meyakini secara penuh kepada Buddha, Dharma dan Sangha, kita bisa terlahir di alam yang bahagia, alam dewa. Ada satu kisah ya, kekuatan keyakinan. Ibu ini memiliki satu keyakinan yang sangat kuat kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Anaknya terjerat pada kehidupan yang kurang baik, terjerat pada obat-obatan. Nah, sebagai seorang ibu, orang tua tentunya ingin anaknya bebas dari mampu ya. Jadi usaha dilakukan dengan berbagai cara. Di samping usaha-usaha itu, rehabilitasi dan sebagainya, ibu ini juga tidak henti-hentinya berbuat banyak kewajiban. Dengan tujuan saya berbuat banyak kebaikan, saya apakah dengan berdana, dengan baca parita, meditasi, menolong orang,
berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak, dan sebagainya, dengan tujuan membantu anak saya untuk terlepas dari jerat. Dia lakukan itu terus-menerus dengan penuh keyakinan kepada Dan. Karena dia percaya kepada hukum karma dan hukum-hukum lainnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, anaknya sebentar mendingan masuk. Terus masih dalam jeratan 5 tahun. Dia terus melakukan apa yang dia yakini bisa membantu. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, anaknya juga masih. Tapi dia tidak kunjung menyerah. Dia tidak putus asa. Dia terus melakukan. Akhirnya, lewat 20 tahun, anaknya baru benar-benar bebas. Kita tahu memang kalau sudah terjerat dalam hal itu, seperti berada dalam lumpur hisap, sangat sulit untuk keluar. Diperlukan satu tekad yang besar, dukungan dari lingkungan. Jadi sekian puluh tahun baru anak ini bisa keluar bebas betul-betul dari jerat. Selama 20 tahun ini, ibunya terus melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan. Dia yakin segala sesuatu itu tidak kekal. Dia yakin satu saat anaknya akan lepas. Dia yakin dengan hukum perubahan. Gak akan terus-terusan begitu. Gak akan terus-terusan begini. Semua ada akhir. Tugas saya adalah berusaha. Nah, ini mengenai satu kekuatan keyakinan. Ada cerita lain lagi. Orang ini umat yang cukup rajin dalam arti mengikuti kegiatan-kegiatan di wihara, juga berdana, juga membantulah kegiatan-kegiatan wihara dan sebagainya. Pokoknya dia memiliki keyakinan untuk melakukan suatu kebaikan untuk Buddha Dharma. Satu saat dia mengalami satu kejadian di mana anaknya katakanlah ya mengalami satu pukulan yang hebat, ya, sehingga ya kita sebut saja semacam depresi atau apa gitu ya kan, menderita. Sebagai seorang ibu, sama seperti kisah sebelumnya, ibu ini juga tentunya melihat anak menderita, katanya ibu merasa lebih menderita. Begitu ya ibu-ibu ya, yang punya anak yang menderita, ibunya lebih menderita. Nah kemudian bagaimana sikap ibu ini menghadapi? Muncul kemarahan, didahului oleh kekecewaan. Saya selama ini sudah berbuat banyak kebaikan, tapi mengapa ini terjadi pada anak saya? Mengapa saya mengalami hal ini? Kan saya sudah banyak berbuat baik.
Saya juga selalu melimpahkan jasa atau apa, mendukung anaknya juga, menyemangati anaknya untuk juga berbuat. Tapi kok bisa mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan bagi mereka, ya, dalam pandangan mereka, sehingga menyebabkan penderitaan. Tidak. Jadi akhirnya sampai terucap kata-kata, saya tidak mau lagi melakukan, percuma. Saya sudah melakukan banyak ini tapi mengalami hal. Kisah ini menjadi, silahkan Anda semua menjadikannya sebagai satu refleksi. Arti sebuah keyakinan. Kalau kita memiliki keyakinan kepada Buddha dan Sangha, Buddha adalah sosok tercerahkan, sosok yang bebas, sosok yang kebijaksanaannya tiada terlampaui oleh makhluk lain. Dharma yang beliau berikan kepada kita adalah obat yang sangat manjur untuk semua penyakit kehidupan. Beliau sudah berikan itu kepada kita. Tapi kita, ya Buddha ya tahu, percaya tahu, yakin ya, Dharma ya. Tapi yakinnya kita sampai di mana? Sampai seberapa? Karena ketika kita menghadapi hal-hal yang menurut kita tidak enak, kita langsung terjun bebas, terpuruk ke dalam penderitaan. Jadi yakinnya kita di mana? Kepada kebenaran, hukum-hukum yang Buddha ajarkan. Bisa dilihat kisah dua ini. Yang satu begitu yakin bahwa segala sesuatu itu akan ada, akhirnya berubah. Ada mulai, ada awal, ada. Kita juga begitu, ada lahir, ada. Silakan pilih, pilihan bebas ya. Kita sampai di cerita yang ketiga. Tiga dan empat, syair 3 dan 4. Ya maaf nggak sempat tulis. Kita baca sama-sama ya. Ia menghina saya, ia apakah saya boleh mohon kepada Anda semua, yang tertera di layar ini adalah syair yang diucapkan oleh Guru Agung Buddha. Bolehkah kita mengucapkannya juga dengan penuh semangat, dengan suara yang cukup? Ini kata-kata Buddha, kita mengulang kata-kata Buddha. Ketika kita mengulang kata-kata Buddha, mengulang sutta, parita, saya sudah pernah katakan, tidak hanya kita yang memperoleh manfaat, tapi banyak makhluk di sekeliling. Dan mengapa kita tidak mengucapkan kata-kata yang baik dengan lantang?
Boleh? Ya, silakan kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Ia Ya, terima kasih atas kesediaan Anda. Jadi ini kisah yang ketiga, syair yang ketiga dan keempat. Diceritakan ada seorang ibu bernama Tisa yang merupakan sepupu berarti ya dari Buddha, ya, dari Pangeran Siddhartha. Karena Tisa ini adalah keponakan dari Raja Suddhodana, ayah dari Pangeran Siddhartha. Tisa ini menjadi biku pada usia yang cukup lanjut. Ya. Zaman Buddha kan banyak yang muda-muda, bahkan 7 tahun sudah jadi samanera. Sudah jadi biku pada usia 20, ya, satu para pangeran, para bangsawan. Nah ini pada usia yang cukup, mungkin ya nggak tahu berapa, nggak disebut ya, mungkin 50, 40, 50 sudah. Jadi walaupun baru beberapa tahun menjalani kebikuan, tapi Tisa telah bertingkah laku seperti seorang senior. Sebenarnya senior juga nggak begitu lama. Ya. Artinya dia memperlakukan yang lain sebagai junior, sebagai orang yang lebih muda. Padahal Tisa ini hanya tua dalam usia biologis, bukan dalam usia kebikuan. Ya. Udah gitu, nggak cukup hanya itu saja, Biku Tisa juga sering bertengkar dengan biku-biku yang muda. Jadi mungkin memaksakan, mungkin nyuruh-nyuruh dan sebagainya gitu ya, ngatur-ngatur dan sebagainya. Sehingga banyak biku-biku yang muda kemudian juga merasa tidak senang, gitu kan? Akhirnya ribut. Wah, suhu zaman Buddha para biku juga ribut-ribut. Ya. Suatu ketika seorang biku muda menegur kelakuan Biku Tisa. Hal ini membuat Biku Tisa sangat kecewa dan sedih. Kemudian Biku Tisa melaporkan hal ini kepada Buddha. Nah, biku-biku yang lain tahu bahwa Biku Tisa mau ngadu kepada Buddha. Maka yang lain juga kemudian cepat-cepat menghadap Buddha untuk meng-counter, gitu ya. Jadi kalau orang berseteru kan, si A bilang ini, si B meng-counter, menyanggah. Buddha yang memang mengetahui tingkah laku dari Biku Tisa menasihati agar mengubah kelakuannya karena memang itu tidak sesuai, tidak selayak, tidak sepantas. Buddha kemudian menjelaskan, bukan hanya pada kehidupan ini saja Biku Tisa memiliki watak keras kepala, tadi bertengkar, ya. Pada kehidupan sebelumnya, Biku Tisa pernah terlahir sebagai seorang betapa yang keras kepala bernama Dewala. Karena adanya satu kesalahpahaman, betapa ini mencerca seorang betapa suci. Dinasehati, bahkan sampai raja turun tangan menasehati, tapi betapa Dewala ini keras kepala, menolak untuk meminta maaf. Setelah kemudian dilakukan sedikit tekanan, ya, paksaan oleh otoritas raja dalam hal ini, ya, barulah kemudian betapa Dewala meminta maaf kepada Yang Maha Suci.
Jadi syairnya kita bacakan, selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan berakhir. Selama seseorang tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian. Jadi apa yang terjadi dengan hidup kita? Hal apa yang bisa kita pelajari? Satu, kesombongan, merasa lebih tinggi, lebih tua, masih saudara sama Buddha. Nepotisme ya. Apalagi jadi kesombongan yang berkembang. Dan ternyata menurut cerita Buddha, ini bukan hanya terjadi pada kehidupan sekarang. Kehidupan sebelumnya juga begitu. Nah, apa yang bisa kita petik dari hal ini? Coba masing-masing merenung setengah menit. Sifat-sifat buruk yang kita miliki, yang dominan atau yang menonjol. Sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita yang cukup menonjol, yang paling menonjol. Bertanya kepada diri masing-masing. Sudah ada jawabannya? Ada yang mau volunteer? Nyatakan sifat buruknya? Ada? Berdana loh ini. Sharing, berbagi. Gak ada ya? Gak ada yang jeleknya ya? Hah? Jadi ternyata kemungkinan besar sifat-sifat kita yang baik ataupun buruk itu bukan hanya kita miliki pada kehidupan ini saja. Dalam banyak cerita di Dhammapada dikatakan, sudah ceritakan masa lalu, kehidupan masa lalu orang-orang, ternyata itu beberapa kehidupan kesombongan. Sungguh saya sudah ketemu sifat buruk saya yang saya akui. Lalu bagaimana? Kita semua punya sifat-sifat buruk. Hanya kita mengakui atau tidak. Kalau kita sudah mengakui, mengenali sifat buruk itu, kita terima. Saya punya sifat seperti itu ya. Setelah menerima apa? Pada kehidupan kali ini, kita sudah sangat penuh berkah. Bahwa kita bisa bertemu dengan Buddha Dharma. Langka kesempatan yang sangat bertemu dengan Buddha Dharma. Ajaran. Dikatakan bahwa sifat-sifat itu kita tanda kutip warisi dari kehidupan-kehidupan kita. Nah, kehidupan sekarang kita kan sudah ketemu dengan Buddha Dharma. Tadi saya katakan Dharma itu apa? Dharma itu apa? Obat. Solusi bagi semua masalah hidup. Kita sudah ketemu obat. Tinggal mau diminum apa? Ya. Sudah ketemu dokter. Dokter udah kasih obat. Tinggal mau minum atau tidak.
Mau diminum sembuh, tidak diminum ya nanti itu lagi sakitnya panjang. Nah ini rupanya yang terjadi. Mungkin kehidupan yang lalu kita memang belum bertemu dengan Buddha Dharma, dengan guru-guru yang bisa membimbing kita. Tapi pada kehidupan sekarang kita sudah bertemu. Mengapa kita tidak memanfaatkan jalinan jodoh yang sangat baik ini dengan Dharma untuk mengubah, mentransform, mengubah apa yang buruk, apa yang kurang baik, dan meningkatkan apa yang sudah baik. Dengan demikian Dharma menjadi sesuatu yang sangat berguna. Kalau Dharma hanya disimpan di sini, taruh di lemari, maka Dharma menjadi sesuatu yang tidak berguna. Ya? Jadi kehidupan atau waktu yang kita miliki hanya sekarang. Masa lalu milik kita bukan? Tidak lagi milik kita. Masa depan milik kita juga pun. Yang kita miliki hanya saat ini. Jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak menggunakan sebaik-baiknya masa ini, waktu yang kita miliki, yang hanya ini yang kita miliki. Sebentar lagi keluar dari wihara, jam 7 lewat, sudah bukan milik kita lagi. Sekarang adalah milik kita, waktu kita. Jadi yang kita bisa pelajari dari syair ini atau dari cerita ini adalah bahwa kita bisa memutus sifat-sifat buruk kita. Ada juga orang yang mengatakan, bagaimana memutus karma buruk, kok saya mengalami ini, itu, silih berganti. Sepertinya semuanya buruk gitu ya, semuanya gak enak. Bagaimana kita memutuskan? Sudah ada dalam Dharma. Nomor 1, memiliki niat, tekad. Niat, tekad. Saya mau merubah. Lalu bagaimana? Dengan mempelajari, memahami, dan kemudian langsung bagaimana seorang yang sombong berperilaku dalam keseharian. Contohnya, seperti tadi cerita ini, dia menempatkan dirinya tinggi, lebih dari yang lain, lebih ini, lebih itu, dan sebagainya, dan menganggap orang lain tidak sepadan, menganggap orang lain hina. Itu sombong. Kita sudah sampai bisa cerita yang ya waktunya sudah ya. Kita boleh kita tolong masih ada minta slide-nya yang pertama. Sorry yang kelima. Selanjutnya yang tadi selanjutnya yang kelima. Kebencian tak akan pernah berakhir. Ya, kita baca sama-sama. Kata-kata yang Buddha ucapkan, kita juga ucapkan dengan penuh energi positif. Kebencian
inilah satu hukum abadi. Kata suhu semuanya nggak kekal, nggak abadi. Ya, kecuali hukum itu sendiri abadi. Ya. Yang terakhir, slide-nya boleh? Sebagian besar ya, ini yang terakhir saya tidak bahas ya. Saya rasa sampai di sini dulu, nanti barangkali ada pertanyaan kita bisa lanjut. Ya, terima kasih. Masih ada beberapa waktu untuk diisi dengan tanya jawab. Pertanyaan bisa dilakukan dengan cara bertanya secara langsung atau menulis di kertas yang terdapat di bangku Bapak Ibu masing-masing. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyanyikan lagu Kebijaksanaan. Terdapat pada halaman 58. Kita nyanyikan sama-sama. Suara dari lagu yang merdu, bila tali kita dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunyinya kan sumbang atau suaranya kan hilang. Dengarlah suara dari lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Kita ulangi lagi dari bait ketiga.
berlalu kedua. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat mengendalikan hawa nafsu diri sendiri. Terima kasih. Kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan, Pak. Malam Suhu. Suhu, tadi kan mengatakan bahwa kebencian orang suka marah itu dibawa ke masa lalu punya juga menjadi hal juga sama. Maksud saya, apakah satu keluarga punya sifat yang keras, yang menurun punya ini, apakah mereka di masa lalu satu kelompok begini juga sama ya? Di masa lalu juga punya perbuatan jelek hingga sekarang juga tiba juga kumpul lagi satu keluarga punya sifatnya juga jelek begini. Terus apakah watak yang keras begini ini semuanya bisa berubah dengan cara tersendiri, tersentuh dengan dharma gitu, atau memang gimana dia kan udah jelek begini, maksudnya punya karma buruk, gimana bisa ketemu dharma punya, bisa dengar gitu loh, walaupun ada, gimana bisa mendapatkan gitunya untuk berubah. Makasih. Jadi saya agak kurang jelas, cuma yang saya tangkap di depan adalah satu keluarga sama keras semua begitu ya. Ya. Yang pertama, orang saya bilang kamu keras kepala ya, atau kamu apalah gitu ya, sombong atau apa, sama seperti bapakku gitu ya, sama seperti ibumu gitu. Jadi ibu seolah-olah mewariskan sifat itu. Ternyata anak yang lain juga kurang lebih sama. Satu keluarga. Kenapa mereka bisa jadi satu keluarga? Yaitu ada jalinan. Maksudnya gini, yang bersama berkumpul dengan masing-masing memiliki sifat sombong jadi satu keluarga karena adanya jalinan karma di antara mereka. Terus itu nggak terlalu penting, tapi masalahnya bagaimana merubah itu semua kan menjadi ya itulah. Jadi satu keluarga berapa orang itu pun juga kan tidak semuanya memiliki keyakinan yang sama. Keyakinan dalam arti semua agama Buddha. Semua mengaku beragama Buddha, satu keluarga. Tapi tingkat keyakinannya kan tidak sama. Ya, pemahamannya juga tidak sama. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang kita miliki hanyalah waktu saat ini. Jadi kita yang sudah ada di ruang wihara ini, yang sudah bertemu dengan Buddha, kita gunakan dharma untuk mengubah apa yang ada dalam diri.
dengan kita mengubah diri kita, sekeliling kita akan terdampak. Semakin besar perubahan kita, semakin Dharma bekerja di dalam diri kita, orang-orang sekeliling kita akan semakin merasakan kehebatan Dharma. Kalau kita rajin ke wihara, ngakunya pinter ini, pinter itu, maksudnya mengenai pemahaman kitab gitu ya, apa dan sebagainya. Tapi di rumah kita adalah seorang ayah misalnya yang otoriter ya, yang memaksakan, berkuasa. Yang lain anak buah, kuasa otoriter, menggunakan cara-cara sendiri, semua tinggal ikut. Atau kita seorang ibu yang tidak berhentinya ngomel. Anak sedikit melakukan hal yang kita anggap loh ya, tidak tepat, kita sudah panjang lebar. Atau kita adalah adik atau kakak, tidak peduli dengan saudara kita. Kita seorang menantu, kok istri dulu istri, atau suami, kita juga tidak peduli kepada kebahagiaan pasangan. Yang ada adalah kita menuntut pada pasangan. Menantu, mertua menantu, sama. Menuntut, yang ada hanya menuntut, tapi tidak ada keinginan untuk membahagiakan pihak. Jadi caranya bagaimana kita memotong tadi yang masa lalu, seperti Buddha ceritakan, oh begini sifatnya, oke, kita cut pada sekarang. Caranya seperti itu. Jelas ya? Sekali lagi, semuanya harus ada tekad, kemauan. Ya. Untuk mengubah diri. Belum tentu setelah kita kontraknya selesai, kita nanti lahir jadi manusia lagi. Jadi manusia belum tentu kita ketemu dengan Buddha Dharma. Sekarang Buddha Dharma ada di depan kita, Buddha ada di depan kita, tapi kita memalingkan wajah. Kita berjalan ke arah yang tidak disarankan oleh. Nah, tadi saya katakan kalau Dharma bekerja dalam diri kita, maka semua orang akan merasakan. Harus dimulai semua dari diri kita sendiri. Kalau kita mengakunya ini dan itu dan segala macam predikat, gelar, kehormatan dan sebagainya, tapi perilaku kita sama sekali jauh dari itu, ini ya, gak ada guna. Anda boleh lulusan, maaf bukan mengecilkan ya, maksudnya sarjana agama Buddha, profesor agama Buddha, ahli kitab atau apa. Tapi kalau perilaku kita tidak mencerminkan itu, jadi biarlah Dharma itu yang menggerakkan kehidupan kita. Semua ketika kita berpikir tentang sesuatu, biarlah itu Dharma yang menuntun kita. Kita berkata-kata, biarlah itu Dharma yang menjadi pedoman. Perbuatan juga begitu. Kalau Dharma jadi pembimbing, penuntun pedoman kita, maka tidak ada lagi kata-kata yang akan melukai, menyakiti, perbuatan,
atau pikiran-pikiran yang membuat kita sendiri stres. Belum membuat orang yang kita tuju stres, tapi kita dulu udah stres. Masalahnya adalah kita tidak mau menggunakan dharma yang sudah ada. Kita tidak menyadari keberadaan. Saya tegas menyatakan dharma adalah solusi dari semua masalah. Siapa yang tidak punya masalah dalam hidup? Tapi cara menyelesaikannya beda-beda kan? Nah, kita selalu kalau mengawali hari dan tadi usaha-usaha, cukup kebaktian, cukup dengar dharma, baca parita, tidak cukup. Setiap saat kita harus menghadirkan Buddha, Dharma, Sangha dalam hidup kita. Awali hari pagi dengan mengucap bangun tidur Namo Buddhaya. Walaupun mulut masih bersikat gigi. Udah sikat gigi, udah cuci muka, kebaktian pagi. Itu semua akan menghasilkan energi-energi positif, menjadi pendorong bagi kita, menguatkan keyakinan kita, menguatkan peranan dharma dalam hidup kita. Sekarang kita baca parita aja, cukup kebaktian seminggu sekali, udah beres. Kan dalam agama Buddha nggak mewajibkan umat untuk ini dan itu, gitu kan? Semua kan terserah kita kesadaran. Tapi kapan kesadaran itu muncul kalau kita tidak mau punya satu keinginan? Kumpulan umat di sini adalah satu keluarga, saling menyemangati. Jadi sama-sama tumbuh. Ada kalau di WA tuh ada apa namanya? Stikernya. Semoga dharma terus tumbuh. Saya sering pakai itu. Ada orang misalnya berbuat kebaikan atau apa, misalnya dana atau apa, ya kasih tahu saya, saya oh ya, semoga berkah. Terakhir saya akan mengatakan semoga dharma terus tumbuh. Kalau dharmanya mati, ya kita hidup tapi kita tidak hidup. Karena dharma itu adalah pedoman hidup. Kita harus mengkondisikan. Oh saya begini-gini saja, tapi kita nggak tanya usaha apa yang sudah saya lakukan. Sejauh apa usaha saya? Oh, hidup saya nggak berubah-ubah begini-gini aja nih. Udah rajin pelihara, rajin berbuat baik, rajin nganterin bante, dan suhu, sebagainya dan sebagainya. Apakah kita sudah berusaha untuk menempatkan dharma di batin kita? Awali dari bentuk-bentuk luar, yaitu tadi setiap pagi ingat Buddha Dharma. Kalau kita cuma ingatnya seminggu sekali ya lama-lama ya enggak. Kita kan kalau setiap pagi tuh good morning, selamat pagi, cawaan, kita ingat kan siapa yang. Tapi kalau yang jarang-jarang kirim selamat pagi kan dia kita siapa ya atau kayak gitu deket. Tapi kalau setiap pagi kita menyapa Buddha, itu salah satu caranya. Panjatkan pujian penghormatan, wandana, pujian. Lakukan dengan penuh sujud. Anda hormat nggak kepada Buddha? Lakukan itu, tunjukkan itu. Jangan disimpan aja di hati, tunjukkan. Bersujud.
Jadi jangan kan mesti ini suhu batin seimbang. Tidak boleh ekspresif, salah besar. Bukan itu yang dimaksud batin seimbang. Waktunya kita mau hormat lakukan dengan baik. Hadirkan tubuh, pikiran, perasaan kita sepenuhnya. Makanya tadi saya mohon kepada Anda semua, ulangi tadi saya. Begitu juga ketika kita membaca parita, menyanyikan lagu-lagu. Itu kan semua lagu-lagu kan semacam motivasi bagi kita. Tentang ini, tentang itu, tentang dharma. Ya. Lakukan itu dengan hadir sepenuhnya. Jangan cuma mulut kita, badan kita, tapi pikiran kita nggak ada di sini. Nggak ada di saat kita melakukan. Nah, ini juga satu latihan. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka kita sudah hadir sepenuhnya. Tidak hanya badan kita, tapi juga pikiran dan perasaan atau batin. Pagi, sore, akhiri hari sebelum tidur juga dengan memberi penghormatan kepada Buddha, dengan menyatakan perlindungan kepada Buddha Dharma Sangha. Berlindung Buddha Dharma Sangha, berlindung Buddha Dharma Sangha. Jangan anggap remeh. Kita kan masih, Anda sendiri bilang, ya manusia biasa, masih suka emosi, suka ini, suka itu. Kita beri makan kebutuhan-kebutuhan batin kita. Mengapa untuk menyatakan penghormatan saja kita malu-malu, sungkan, ragu? Padahal itu adalah salah satu bentuk latihan diri. Penghormatan kepada Buddha, para makhluk suci adalah satu kebajikan besar. Memang menghormat bukan sekedar nama sekalian, makanya saya katakan sekedar begini saja ya mungkin belum bisa disebut sebagai penghormatan. Tapi lakukan dengan kita, batin kita ada di situ, tidak hanya tubuhnya goyang begini, tapi batin kita juga. Buddha ada di depan kita. Sujud dengan penuh hormat, dengan penuh rasa terima kasih bahwa Buddha sudah hadir di dunia ini, sudah memberikan kita dharma yang luar biasa. Tumbuhkan itu kehangatan dharma. Ya, ini tips-tips buat para umat sekalian. Ada yang lain? Gak apa-apa, diri di situ aja nggak apa-apa. Semuanya. Jadi saya bilang awali hari dengan memberi penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi lanjutkan dengan mendengarkan Dharma melalui YouTube, baca kitab, itu baik sekali. Banyak cara untuk menghadirkan Dharma dalam diri kita. Secara dan setelah hadir kita lakukan itu. Jadi biasanya, jadi maksud saya tadi yang saya katakan pagi-pagi dan malam hari, kita memberi penghormatan kepada Buddha itu adalah juga dharma. Semua itu dharma di dunia ini. Secara spesifik dharma adalah ajaran Buddha.
tapi semua ini adalah dharma. Ya, jadi maksud saya itu ada tadi cara-cara kita untuk supaya kita lebih merasakan kehadiran Buddha dan sekarang saya tanya, siapa yang rutin di rumah baca parita? Apakah pagi, apakah sore, apakah pagi sore, pagi siang sore? Ada? Ya. Ada yang lain? Ya. Ya, lanjutkan ya, teruskan. Sorry, stop dulu. Ada tadi yang tunjuk tangan juga ya, di belakang ya. Dari sana, kayaknya ada yang tunjuk tangan tadi. Jadi nggak, dari sekian banyak nggak ada yang suka baca parita di rumah. Kenapa sih kita takut? Kenapa sih sungkan, enggan? Tapi kita pengen hidup bahagia, pengen hidup bebas dari penderitaan, bebas dari kelahiran kembali. Waduh, luar biasa. Tapi kita tidak mau melakukan hal-hal menuju ke situ. Langkah itu banyak tadi, dari yang paling sederhana. Sebetulnya nggak ada langkah sederhana, langkah ruwet. Semuanya langkah itu diperlukan. Bagaimana kita bisa akrab dengan orang yang kita tidak kenal? Nah, mungkin kan kita kenal dulu, baru kita makin dekat, bestie. Kita jadikan yang Triratna itu bestie. Kalau bestie kan kita sering-sering komunikasi, ya kan? Kalau bestie kan kita sering ya saling curhat, dicurhati. Buddha itu ada di, jangan pikir Buddha tuh ada di sana, di India, di awang-awang, di mana. Buddha ada di sini sekarang. Tapi kita pintu hatinya tidak buka. Cara apa? Contohnya bisa kita ya tadi menghadirkan, kalau Dharma sudah hadir dalam diri kita. Contoh-contoh saja. Ketika menghadapi sesuatu, kita akan lebih cool. Kita akan lebih tenang. Apapun terjadi. Ketika kita mendapat sesuatu, mendengar perkataan orang yang kurang menyenangkan atau mendapat perlakuan yang kita akan pikirnya balik. Bukannya muncul tadi seperti cerita ini tersinggung, marah, tapi sebaliknya yang kita muncul dalam pikiran kita adalah kenapa ya? Oh, dia mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan. Maksudnya kenapa ini adalah mungkin dia sendiri berada dalam keadaan yang tidak bahagia. Sehingga keluarlah ketidakbahagiaan itu dalam bentuk kata yang kita dengar barusan. Kenapa dia bertindak atau memperlakukan saya seperti itu? Kita pikirnya balik, kalau Dharma itu hadir dalam diri kita, kita akan menaruh welas asih malah kepada orang ini. Pastinya dia lagi gak happy, pastinya dia lagi ada masalah, dia lagi menderita. Sehingga itulah yang keluar dari diri kita. Saya pernah katakan, kalau kita bahagia, apa yang keluar dari diri kita? Orang lihat kita apa? Bahagia. Tapi kalau kitanya ruwet, ya kan, kita kan suka sama teman-teman, kayaknya mukamu ruwet amat gitu kan, karena itu muncul yang ada di dalam hati batin kita ini, muncul ke permukaan. Vibrasi, getaran-getarannya udah sampai ke orang sekeliling kita. Wah, ini tetangga, maksudnya tetangga duduk, kayaknya lagi bete. Terasa, walaupun dia nggak bilang, dia nggak. Kalau Dharma
Dharma tidak hadir dalam diri kita, yaitu kita akan selalu menunjuk ke luar, menyalahkan, menghakimi, menghitung-hitung untung saya apa untung dia. Rugi nggak saya kalau melakukan ini? Ini semuanya hanya ya. Jadi ya sekali lagi itu tips-tips. Cuma pada pokoknya adalah saya menyemangati Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Buddha Dharma sudah hadir di hadapan kita. Manfaatkan waktu kita yang sangat berharga ini. Nggak tahu berapa menit lagi, berapa jam lagi, berapa bulan, berapa tahun lagi kita masih bisa ada di sini. Manfaatkan sebaik-baiknya dan selalu tanamkan dalam hati, jadikan Buddha, Dharma, Sangha sebagai satu-satunya pembimbing, pedoman. Kalau selalu kita berpikir ini, gimana ya, nggak sesuai sama Dharma dong itu mah, kita nggak akan jadi melakukan. Kita akan bebas dari segala tidak baik. Jadi mau nggak kita menghadirkan Buddha, Dharma, Sangha, Triratna ya dalam hidup. Kalau Triratna sudah hadir, Buddha Dharma sudah hadir, nggak ada persoalan hidup. Bukan nggak ada persoalan hidup, maksudnya semua persoalan hidup enteng-enteng aja. Kita bisa hadapi dengan nyaman. Gitu ya. Pelan-pelan kita mukul, kebijaksanaan juga akan. Oke, baiklah, cukup kali ya. Gak ada ya. Akhir ya. Baiklah, sikap Anjali. Hadiata Om Gati Gati Paragati Parasanggati Bodhisattva. Hadiata Om Gati Gati Paragati Parasanggati Bodhisattva. Hadiata Om Gati Gati Paragati Parasanggati Bodhisattva. Kami merasa bersyukur dan berterima kasih bahwa pada malam hari ini kami bisa hadir untuk melaksanakan kebaktian, dharma sharing, mengajarkan pujian dan penghormatan kepada Yang Triratna dan lain sebagainya. Kami yakin apa yang kami lakukan ini juga adalah salah satu bentuk pelatihan diri. Dan semua bentuk pelatihan diri adalah juga suatu kebajikan. Karena itu ingin kami limpahkan jasa dari kebajikan sekecil apapun, sebesar apapun pada orang tua kami, para leluhur, keluarga, para guru, teman-teman, dan semua makhluk yang ada di tempat ini serta dimanapun juga. Semoga semuanya dapat memiliki jodoh dengan Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga semuanya dapat terbebas dari penderitaan. Sabe sata bhavantu skitana. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di luar atau tempat sampah dibuang saja. Ya, semoga bermanfaat. Terpujilah Yang Buddha, Namo Buddhaya. Sekian Dhamma Desa.